Iya, sekali lagi selamat tahun baru. Dengan tahun yang baru, saudara, diberi hati yang baru, diberi kehidupan yang baru, diberi berkat yang baru, diberi mujizat yang baru, kasih karunia yang baru, saudara. Yaitu luar biasa. Saya senang senantiasa ada mujizat yang baru. Mungkin saya awali saya cerita sedikit, saudara. Jumat yang lalu, bukan Jumat ini, Jumatnya lagi, saudara, saya sedang mau masuk ke tempat ibadah untuk Miracle Net Worship, saudara. Ada seorang ibu cari saya, ketemu, saudara. Lalu mulai bersaksi, semangat saksinya, saudara. Intinya dia itu sungguh-sungguh bersyukur, kagum sekali. Semua firman yang disampaikan, semua tema yang disampaikan, dia tangkap, dia lakukan sungguh-sungguh, saudara, dan sungguh-sungguh dia ngalami. Secara singkat saja, saya potong yang lain, yang ini singkatnya saja. Tahun yang lalu double favor, saudara. Dia juga percaya, dia tangkap, saudara. Tapi setelah di rumah bergumul lagi, double itu aku kurang, sebab anakku 3 katanya. Kalau 2 nanti gimana? Dia rubah, Tuhan, jangan double ya Tuhan ya. Triple katanya, sebab anakku 3. Keajaibannya 3 ngalami. Terus didoakan, diimani. Dia belajar hidup setia, lakukan firman Tuhan, saudara. Dan dia bersaksi sungguh-sungguh dialami. Anaknya yang pertama masih kuliah, tapi akhirnya bisa sekalian kerja, bahkan dapat berkat luar biasa. Itu yang pertama, masih kuliah, tapi ada kerjaan yang luar biasa, diberkati. Lalu yang kedua, anaknya kembar, saudara. Kembar, dan tahun ini sungguh-sungguh dua-dua dapat beasiswa, saudara. Jadi ngalaminya triple, sungguh-sungguh. Bukan hanya double favor, tapi triple. Yang ketiga, tahun ini baru saja. Nah, maka saya saksikan di awal karena tahun yang baru, berkat yang baru, kasih karunia yang baru, mujizat yang baru. Dia imani, saudara, new wonder, saudara. Ada keajaiban yang baru, saudara. Dia imani, dia imani, dia imani. Apalagi untuk Februari, saudara. Ya, keajaiban tentang keuangan. Dia berkata luar biasa sekali. Baru awal tahun dia sudah ngalami, saudara. Dia berkata selama 1 bulan diberkati Tuhan luar biasa. Hasilnya sama dengan 2 tahun kerja sebelumnya, saudara. Dari 2 tahun ini hanya 1 bulan, saudara. Dia semangat sekali, saudara. Tapi ya dia juga tahu bukan untuk diberkati saja. Hidupnya harus jadi berkat. Tepuk tangannya harus lebih meriah kalau jadi berkat. Dia berkata dia digerakkan oleh Tuhan untuk apa, saudara? Dukung dana untuk saudara. Saya itu jadi tertawa. Masih bergumul, saudara. Masalahnya original, tapi tetap Tuhan itu dukung, tetap Tuhan gerakkan orang yang untuk mendukung dananya di sana. Maka saya percaya semua di tangan Tuhan, semua dalam karya Tuhan. Ya, pasti semuanya akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Saya ajak setiap saudara sungguh-sungguh buka hati, dengarkan firman sungguh-sungguh, saudara. Lalu taati sungguh-sungguh. Saya jamin kalau saudara dengarkan sungguh-sungguh, percaya sungguh, dan hidupmu yang benar ya saudara. Ikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti firman Tuhan terjadi. Pasti janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Sekali lagi tepuk tangan. Hari ini saudara untuk gongnya, siklus berkat tiada henti. Artinya ada siklus, ya, berkat yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti. Bukan dulu pernah diberkati, tapi terus, saudara, pernah diberkati dulu, sekarang diberkati, nanti diberkati dengan segala kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Siklus terus menerus, saudara. Siapa yang rindu pernah diberkati saja, angkat tangan. Oh enggak, siapa yang rindu berkatnya Tuhan terus menerus, terus menerus, terus menerus. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, apa aja artinya siklus ya seperti itu tadi, saudara. Bukan hanya pernah, tapi terus. Bukan dulu saja, dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
seperti siklus air, saudara. Satu contoh air saudara, Tuhan ciptakan di bumi ada air itu menguap saudara ke atas saudara. Setelah itu jadi awan saudara. Satu hari akan turun saudara, berupa hujan misalnya, turun saudara. Setelah itu sama, mungkin mengalir di sungai, mungkin di danau, mungkin di laut atau di tanah saudara. Tapi setelah itu akan menguap saudara, naik lagi saudara. Setelah naik lagi juga sama, jadi awan-awan, tapi juga sama, satu hari maka akan turun jadi hujan saudara. Turun lagi saudara, nanti setelah itu akan naik lagi menguap saudara. Nanti akan turun hujan lagi, sekali lagi terus saudara. Terus ribuan tahun tidak pernah habis-habis. Air itu terus alami siklus gitu saudara. Dia naik jadi awan, setelah itu turunkan lagi ke bumi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Hukum rohani juga sama. Tuhan itu juga sama saudara. Akan ada persembahan naik, setelah itu berkatnya turun saudara. Akan ada persembahan naik, lalu berkatnya turun saudara. Akan ada persembahan naik, lalu berkatnya turun. Tidak pernah habis-habisnya. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya doakan setiap jemaat mengalami siklus anugerah, siklus kebaikan, siklus karya Tuhan terus menerus ya, baik itu dalam kehidupan, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam rumah tangga. Namanya berkat itu luas saudara. Baik itu dalam studi, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam seluruh kehidupan saudara, ngalami sesuatu yang luar biasa. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap saudara yang onsite, yang online, ngalami siklus anugerah, ya, tuntunan, penyertaan Tuhan yang terus menerus saudara. Ada persembahan, tapi juga setelah itu ada berkat terus menerus. Pada zaman Yusuf saudara, ada satu peristiwa yang dialami oleh orang-orang Mesir, dan itu fatal sekali. Ya, satu kali Fir'aun itu mimpi bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan. Setelah 7 tahun kelimpahan akan dilanjutkan 7 tahun kekurangan saudara. Wah, bersyukur sekali ya Fir'aun itu temukan Yusuf, sehingga Yusuf diberikan tugas untuk mengatasinya supaya itu tidak menjadi bencana besar bagi Mesir saudara. Waktu kelimpahan, waktu kekeringan tetap bisa diatasi dan itu bisa berjalan dengan baik. Saya percaya karena itu peristiwa yang luar biasa. Semua rakyat Mesir pasti tahu. Tapi apa yang dilakukan pada masa 7 tahun kelimpahan? Saya ulang lagi, pada masa 7 tahun kelimpahan, kalau saudara baca di Alkitab, orang Mesir hanya terima berkat, habisin, terima berkat, habis, terima berkat, habis, terima berkat, habis, limpah terus, terima saja, terima saja, terima saja, dihabisin, terima, dihabisin saudara. Sehingga pada waktu 7 tahun kelaparan, mereka sungguh-sungguh kehabisan semuanya, nggak punya apa-apa, sampai habis-habisan, nggak bisa mengatasi lagi. Pada masa saudara 7 tahun kekeringan, terpaksa ya teriak pada Fir'aun. Fir'aun berkata, datang pada Yusuf. Mereka datang pada Yusuf untuk beli gandum saudara. Maka uangnya yang masih ada terus dipakai beli untuk makan, beli untuk makan, hanya itu saja saudara. Beli untuk makan, beli untuk makan, hanya itu terus. Lama-lama uangnya habis. Setelah uangnya habis saudara, terpaksa apa? Jual ternaknya. Saudara bisa baca di Alkitab, jual ternaknya untuk dapatkan gandum. Makanan juga jual. Tapi juga sama saudara, hasilnya dimakan terus, dimakan terus, dimakan terus. Akhirnya habis saudara. Sudah uangnya habis, ternaknya habis, terpaksa jual tanah dan rumahnya. Jual tanah saudara, jual rumah, dipakai untuk hidup, sama saudara. Terus ya dipakai untuk makan, terus habis. Lama-lama juga habis lagi. Terpaksa apa yang dilakukan? Siapa ingat? Terpaksa apa yang dilakukan? Apa? Terpaksa jual dirinya. Zaman dulu orang itu bisa dijual jadi budak,
Yusuf kan dijual, betul nggak saudara? Satu, jadi budak terpaksa, uangnya habis, kekayaannya habis, saudara, ternaknya habis, nggak ada lagi yang bisa dijual. Oh, tanahnya habis, rumahnya habis, dirinya yang dijual. Ya, untuk apa? Bisa makan gitu saja, saudara. Tapi terus habis, terus habis, terus habis, saudara. Kalau saudara perhatikan ya, baca terus sampai terakhir Yusuf yang ngajari, kamu sekarang kau jual ini yang terakhir tinggal dirimu ya. Jangan lupa, jangan hanya beli gandum untuk dimakan, kamu beli benih untuk ditabur, kamu beli benih untuk ditabur, supaya masalahmu jadi selesai, saudara. Sebab saat itu mereka sangat parah. Selalu beli hanya untuk makan, selalu beli hanya untuk dimakan, sehingga hartanya habis, sehingga ternaknya habis, sehingga tanah rumahnya habis, saudara, sehingga dirinya saja dijual. Setelah diarahkan oleh Yusuf beli benih, mereka beli benih ada untuk makan, tapi juga tidak lupa belinya untuk benih untuk bisa ditabur. Setelah itu baru masalahnya selesai. Saya doakan setiap jemaat sudah mengalami siklus yang terus menerus, siklus yang terus menerus. Setiap saudara, siklus berkat yang terus menerus. Seperti tadi saudara, ada yang ditabur, ada yang dituai, ada yang ditabur, ada yang dituai, ada yang dipersembahkan, berkat yang datang. Tepuk tangan yang sangat meriah. Sekarang kita akan belajar 3 yang menentukan apakah siklus berkat itu berulang, saudara. Ya, yang pertama kesetiaan. Katakan bersama-sama, kesetiaan. Kesetiaan itu terus menerus, setia, tetap lakukan dengan setia terus menerus, saudara. Kesetiaan adalah irama ilahi, ya saudara, untuk menjaga siklus berkat itu tetap ada. Bukan hanya dulu pernah mengembalikan perpuluhan, bukan hanya dulu pernah menabur, tapi terus menerus dengan setia, terus menerus, sehingga saudara, ada yang ditabur, ada yang dituai, ada yang ditabur, ada yang dituai, ada yang tabur, dituai. Itu seperti irama yang terus menerus, bukan hanya sekali. Itu hanya bisa terjadi kalau ada kesetiaan, terus setia dengan firman, terus setia percaya firman, terus setia lakukan firman, sehingga siklus itu berjalan berkesinambungan terus menerus. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, katakan saudara, selama bumi masih ada, juga punya arti selama aku masih hidup, gitu saudara. Iya, apa ini dikatakan? Takkan berhenti musim menabur dan menuai. Tidak akan henti-hentinya aku menabur dan menuai, menabur dan menuai, menabur dan menuai. Selama bumi masih ada, selama kita masih hidup, tidak henti-hentinya menabur dan menuai, saudara. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, karena tidak ada henti-hentinya menabur dan menuai, maka siklus anugerah terus menerus. Bukan hanya dulu saja, dulu ngalami, sekarang ngalami, selama-lamanya, sampai tua, sampai putih rambut, sampai pulang ke rumah Bapa, terus saja hidup dalam kasih karunia. Kebaikan Tuhan nyata, saudara. Ya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tapi terus, saudara, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Banyak orang itu salah, dikira kalau berbuat baik hanya keluar uang saja, hilang. Hanya orang itu salah, dikira kalau menabur itu rugi, hanya keluar uang saja, salah. Menabur itu bukan habiskan uang, menabur itu adalah menanam, akan kalau dirawat akan tumbuh dan akhirnya akan berbuah, akhirnya kita akan menuai, saudara. Ya, itu namanya. Maka jangan lupa tetap menabur, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Kalau sudah waktunya dan kau tidak menjadi lemah, sampai waktunya pasti akan menuai. Ya, kebaikan juga, saudara.
Saudara baca di Alkitab banyak kisah-kisah orang yang nabur kebaikan akhirnya menuai kebaikan. Di YouTube banyak sekali. Kemarin berapa hari kebetulan saya ingat sedang lihat satu kisah. Ceritanya adalah saudara, satu kali ada di sebuah bengkel, saudara, sudah hampir tutup, saudara. Ada seorang, saudara, laki-laki, ya mobilnya berhenti di dekat bengkel itu karena banyak ya bocor gitu, saudara. Dia minta tolong untuk bisa ditempel lah gitu, saudara. Lalu yang jaga bengkel berkata, nggak bisa, tinggal 5 menit kita mau tutup. Sedangkan untuk ngatasi ya bocor ditempel lagi minimal setengah jam. Jadi nggak bisa. Ya besok, dia berkata besok gimana? Ini istriku di dalam mobil, ya mau melahirkan, ini harus cepat-cepat ke rumah sakit. Ya tolong. Yang jaga tadi ngomong nggak bisa, hanya 35 menit kok, aku mau pulang situ, saudara. Tapi tiba-tiba ada karyawan yang lain di bengkel itu datang. Ya sudah, aku saja yang ngerjakan. Nanti aku pulangnya terlambat, tidak apa-apa. Lalu orang kedua, ini kan kedua, kerjakan sungguh-sungguh sampai selesai. Karena dia kasihan, ya pria ini ya sedang berjuang untuk istrinya, bawa ke rumah sakit untuk melahirkan, saudara. Singkat cerita selesai, ya lakukan itu. Bertahun-tahun kemudian, satu hari, saudara, ya orang kedua, karyawan bengkel yang nulung orang ini, saudara, sudah makin tua, kena serangan jantung. Begitu kena serangan jantung, segera dibawa ke rumah sakit. Waktu dicek semua, dikatakan ini harus di bypass, saudara. Karena ini penyumbatannya sudah gawat. Ini kalau nggak segera diatasi, mungkin nggak akan tertolong lagi. Ya anaknya ya diminta untuk tanda tangan, setuju nggak? Ya nggak ada jalan keluar, sebab ini harus segera sudah ditandatangani saja untuk dioperasi, di bypass, saudara. Ya bersyukur semua jalan dengan baik, semua dengan lancar. Ya sampai ya besok dan berapa hari, saudara, sudah pulih. Ya sudah waktunya mau pulang, saudara. Waktu mau pulang, saudara, maka ya tagihannya diantarkan di sana, saudara. Ya mungkin saudara sudah nebak ceritanya, tapi dicontoh saja. Dia baca, biasanya kalau saudara terima tagihan yang dilihat apanya? Pasti yang pertama cepat bayar berapa gitu, saudara. Nggak usah muter-muter. Ya ceritanya gimana biar waktu lihat nilainya, bayarnya kaget, saudara. Uang sekian dari mana aku bisa dapat, saudara? Untung nggak anfal lagi jantungnya, sudah dibebas kok, saudara. Sudah lancar. Wah sedang gemetar. Lalu dia baca, kok bisa habis banyak ini gimana? Mulai baru dibaca karena ini macam-macam. Dan luar biasanya ada kata-kata terakhir, jumlahnya sekian. Ditulis lagi, tapi sudah lunas, dibayar, saudara. Ternyata dokter yang operasi bypass itu adalah pria tadi, pria beberapa tahun yang lalu yang ditolong itu, saudara, di bengkel untuk dikerjakannya, saudara. Apa yang ditabur dituai, dia ngalami. Maka dikatakan jangan jemu-jemu, berbuat baik, saudara. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah waktunya Tuhan datang, saudara akan mengalami. Saya percaya dia anpa, dibawa ke rumah sakit, kok ya bisa pas. Ya saudara, dokter yang operasi ada yang pernah ditolong. Itu bukan delala, itu kersane Allah. Tuhan yang ngatur supaya dia terima juga balasan kebaikan dalam kehidupannya. Amin. Kataan sebelah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kanan kiri, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin, saudara. Ishak juga sama, Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, saudara. Saat itu sebetulnya kemarau, dia mau pergi ke lain tempat. Tuhan berkata enggak usah pergi, tetap di sini, karena tanah ini yang aku janjikan untuk berikan pada kalian semua melalui Abraham. Saudara, aku akan berkati engkau di tempat itu. Ishak percaya dengan rema Tuhan,
janji Tuhan, ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat. 100 kali lipat. Banyak apa dikit, saudara? Bukan karena tanahnya baik, tanahnya sedang kering. Bukan karena Ishak pandai. Bukan, saudara, di sini tulis jelas, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Yang bisa membuat 100 kali lipat bukan karena pandai, bukan karena ya dapat tempat yang baik, bukan, diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkati, tanah tandus jadi tanah yang subur. Mau saudara buka toko dimanapun, yang pojok tetap saja laris. Itu diberkati. Amin. Gak punya pengalaman, tapi tetap saja yang namanya diberkati itu luar biasa sekali. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan apa? Kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Gak ditulis, tapi saya percaya pasti dia nabur lagi, panennya lebih besar lagi. Dia nabur lagi, panennya lebih besar lagi. Dia nabur lagi, panennya lebih besar lagi. Sehingga menjadi makin kaya, makin kaya, makin kaya. Lama-lama sangat kaya. Karena hukum tabur tuai selalu terjadi dalam seluruh kehidupannya. Amin, saudara. Saya juga doakan setiap saudara setia dalam hukum Allah selama hidup. Tetap tabur dan tuai, tetap tabur dan tuai, tetap tabur dan tuai. Dan itu kan membuat saudara sungguh-sungguh mengalami semua firman Tuhan, sungguh-sungguh mengalami semua janji Tuhan, sungguh-sungguh mengalami semua tema yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, semuanya yang onsite, yang online mengalami. Saya senang, saudara, tadi jam 6, ya, waktu saya sampaikan, saudara, ada satu bapak duduk di baris ketiga. Karena baris 1, 2 untuk pendoa, ya saudara. Dia duduk di baris ketiga. Karena Jumat kemarin dia bersaksi. Dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Waktu dia maju bersaksi, pertama yang dikatakan adalah, saya sebelum bersaksi mau minta maaf dulu. Minta maaf pada Tuhan dan minta maaf pada Pak Ubaja. Karena sebetulnya sudah lama, sebelum Covid katanya, saya sudah mengalami keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tapi selalu kalau mau bersaksi, maju, mundur, maju, mundur, undur gitu, saudara. Ada juga mungkin saudara sudah ditolong Tuhan tapi nggak pernah bersaksi, saudara. Maju, mundur, maju, mundur. Aku kalau bersaksi nanti dikira sombong. Aku kalau bersaksi nanti dikira pamer. Jadi takut, saudara. Maju, mundur, maju, mundur. Tapi saat itu dia berkata, aku nggak bisa lagi diam. Karena Roh Kudus terus makin ya berkata, bersaksi, 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 bersaksi. Saya juga akan katakan pada saudara, jangan hanya mau minta terima berkat saja, tapi saksikan kebaikan Tuhan, saksikan kuasa Tuhan, saksikan anugerah Tuhan, saksikan kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, jadi contoh bagi orang lain juga bisa mengalami. Jadi terlalu dia mulai cerita. Ya, saya singkat saja, saudara. Intinya dalam kesaksian dia berkata, saya itu senang sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan. Dengan semua tema-tema aku selalu dengarkan sungguh-sungguh. Dia berkata, aku selalu terima dengan iman, aku imani sungguh-sungguh. Lalu juga aku selalu belajar, taat, lakukan firman Tuhan, hidup yang berkenan terus menerus, saudara. Bahkan juga dia berkata, aku juga selalu berusaha belajar, belajar seperti itu, saudara. Belajar mengelola, belajar ini dan macam-macam. Dia berkata, luar biasa sekali dan sungguh-sungguh Tuhan itu selalu tepat, saudara. Dan bahkan dia sampai berkata, waktu aku dengar firman Tuhan seperti ini, sudah dikatakan oleh dia berkata, supaya agak clear ya,
terima firman itu mentah-mentah wis ora usah tak pikir, ora usah denger orang ngomong apa, terserah. Pokoknya aku terima firman, aku terima saja, aku percaya saja, aku taati saja, aku lakukan saja. Bahasanya aku terima mentah-mentah. Sudah nggak usah ini dan itu, dia berkata. Dan saya lihat ini orang yang luar biasa, saudara. Ya ini dia sudah sebelum Covid sudah mulai lakukan semua tema, semua firman seperti itu, saudara. Dia orang yang lapar dan haus. Kalau ibadah minggu baris ketiga karena 1, 2 dipakai petugas. Dia sih, kalau dia ikut Miracle Night datang terus, pasti datang. Duduknya pasti paling depan. Kenapa? Hatinya lapar dan haus. Ingin dengan firman Tuhan lebih jelas lagi, lebih ngerti lagi, saudara. Bukan di belakang, dia tangkap, dia rindu, dengarkan sungguh-sungguh, dia rindu, tangkap sungguh-sungguh, saudara. Lalu ditambah lagi, saudara, selain banyak belajar firman, belajar lewat buku, dia berkata, aku belajar dengan Pak Ubaja, tak perhatikan terus apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, tak contoh gitu, saudara. Jadi itu jadi pola hidupnya seperti apa, tak contoh. Dia berkata karena Pak Ubaja dulu sebelum jadi pendeta, ya dia pengusaha yang sukses, saudara. Maka aku rindu juga jadi sukses. Dia berkata dalam keluarga saya tidak ada satupun yang jadi pengusaha, saudara. Hanya dia satu-satunya. Maka aku perlu belajar. Dan dia berkata, sungguh-sungguh ya Tuhan gak pernah keliru. Dia berkata hampir ini yang buat saya kagum. Hampir setiap 2 tahun kekayaannya 2 kali lipat. Itu mulai ya sebelum Covid loh, saudara. Dia tangkap firman sungguh-sungguh, dia percaya firman sungguh-sungguh, dia lakukan sungguh-sungguh, dia alami sungguh-sungguh. Maka dia ngalami. Beda kalau kita itu nggak punya hati seperti itu, lapar dan haus, mudah hatinya lembut dengan firman, percaya lakukan. Dan luar biasa. Dan juga dia bukan hanya itu, saudara. Dia bukannya diberkati, dia selalu jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, selalu jadi berkat. Di banyak acara gereja nggak banyak ngomong, tapi banyak jadi berkat, banyak memberi, banyak mendukung. Saya kagum, saudara. Sajak Setia, saudara, juga sama. Dia juga berkata itu nabur, itu perpuluhan sudah sebelum Covid. Dia berkata, saya sudah jalan terus menerus, nggak pernah berhenti, karena dia justru ngalami kebenaran, ngalami kebenaran firman, ngalami benar firman, terus menabur dan menuai, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya dengar dia, lalu saya merenung apa yang saya lakukan. Dia ngomong toh, saya merhatikan Pak Ubaja kok, tak tiru kok. Dia juga ingin bisa sukses belajar. Ternyata, saudara, saya belajar persepuluhan, menabur itu sejak saya masih kerjanya membantu orang tua dapat uang saku. Sejak dapat uang saku, saya sudah berusaha perpuluhan menabur. Yaitu sejak saya terima Yesus, disebutkan terima Yesus. Lalu saya dengar firman Tuhan, saya percaya, saya imani, saya lakukan firman terus, saudara. Sampai sekarang saya hitung sudah 50 tahun lebih, nggak pernah berhenti. 50 tahun terus saya perpuluhan, saya persembahan, saya perpuluhan, dan saya ngalami anugerah Tuhan itu nyata. Dari nggak punya apa-apa, saya masih ingat karena istri saya ada. Dulu waktu saya masih jemaat, gereja saya berapa kali membangun juga. Kita selalu juga ikut dukung pembangunan, tabur di pembangunan, saudara. Dan waktu kita pulang naik sepeda motor, istri saya di belakang saya bonceng, kita sempat bergurau. Kita itu dukung pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan. Kapan kita punya rumah sendiri? Karena saat itu belum punya rumah sendiri, tidur di rumah orang tua. Tapi janji Tuhan nggak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. 50 tahun lebih saya tidak pernah berhenti. Bahkan bukan tidak pernah dipaksa, saya tidak mau berhenti. Karena saya tahu, karena saya mengalami kebenaran. Justru itu datangkan anugerah. Hukum tabur tuai selalu ada. Ya, menabur menuai.
menabur, menuai, menabur, menuai, menabur, menuai. Saya ajari anak-anak sejak dari kecil, menantu, cucu sejak dari kecil. Semuanya. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan itu mendatangkan anugerah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Ya, dengan apa? Setia. Sekali lagi apa saudara? Setia. Saya ajak saudara buka hati. Setiakah saudara? Lakukan firman. Tak pernah henti-hentinya hidupmu. Tabur tuai. Tabur tuai. Tabur tuai. Bahkan nabur belum menuai. Seperti petani kalau sedang panennya gagal, tetap menuai, tetap menabur. Kalau tidak dia akan stop, berhenti, enggak lagi jadi siklus. Sebab ada waktunya. Yang kedua, mengelola, saudara. Berkat yang sudah datang, yang sudah dituai harus dikelola sebaik mungkin, saudara. Dikelola, dikelola. Dikelola. Setia tadi jadi irama terus menerus. Sekarang dikelola sehingga apa? Tidak bocor, saudara. Sehingga apa? Terus makin bertambah, makin lipat ganda, makin bertambah, makin lipat ganda. Diberkati, tidak dihabiskan seperti tadi, saudara. Ya, orang Mesir, rakyat orang Mesir habis saja. Dikelola. Yusuf beda, kelola dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita bisa lihat juga 5, 2, 1 talenta. Yang 1 talenta terima, didiemin, gak ada apa-apa, gak dikerjakan, gak dikelola. Yang 2 dan 5 dikelola, dikembangkan, dilipat gandakan, dikelola, dikerjakan, dikembangkan, dilipat gandakan, dikerjakan, dikembangkan, dilipat gandakan. Dan terus berlipat. Terus berlipat, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Kelola dengan yang baik, saudara. Berkat itu, saudara. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa? Setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab, diberi kepercayaan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dipercaya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sudah seperti petani, dia sudah nabur, dia sudah menuai, tapi dengar, waktu panen harus belajar mengelola. Jangan dihabisin semua, tetap ada yang disisihkan. Ya saudara, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ditabung, untuk dilipat gandakan, diatur sebaik mungkin, sehingga makin lama makin bertambah, makin berlipat-lipat ganda dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Amin. Kita coba, saudara, belajar dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf tadi. Dia kembangkan, saudara. Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Diatur orang-orang yang jadi penilik, yang ngurusin, yang bisa ngatur. Dan dalam 7 tahun kelimpahan itu, pungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi semua panen hasilnya tidak dihabisin. Ambil 1/5 itu 20%. Ambil 1/5, jangan dihabisi semua, saudara. Maka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang itu. Semuanya diambil 1/5, saudara. Dibawa kekuasaan Tuhan Iku Fir'aun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan. Ini jadi cadangan, persediaan nanti untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri itu jangan binasa karena kelaparan. Mengelola beda sekali dari orang Mesir. Semua habis, dikelola, diambil, disisihkan, 1/5. Lalu saudara, dikatakan tadi, bangun gudang-gudang di setiap kota, angkat orang jadi penilik, jadi pengatur, yang mengurusi. Kalau saudara bisa pelajari, luar biasa, dimanage oleh Yusuf, luar biasa. Dia punya hikmat bijaksana luar biasa. Diatur orang-orangnya, diatur strateginya,
diatur manajemennya luar biasa sekali. Yusuf sudah tahu nantinya ini akan jadi barang langka, nantinya ini akan jadi barang yang sangat dibutuhkan, nantinya ini akan jadi barang yang harganya sangat mahal sekali. Dia sudah punya strategi, mana kumpulkan 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Setelah 7 tahun kelimpahan selesai, semua orang Mesir sudah tidak punya gandum, maka butuh gandum. Teriak pada Fir'aun, kami butuh makan, kalau enggak kami mati. Maka Fir'aun berkata, pergi pada Yusuf, beli pada Yusuf. Mereka akhirnya dengan uang yang masih ada beli gandum untuk makan, beri gandum untuk makan, beri gandum untuk makan, beri gandum untuk makan. Karena panjang 7 tahun, lama-lama uangnya habis untuk beli gandum untuk makan. Setelah uangnya habis, seperti tadi saya katakan, terpaksa apa? Jual ternak. Jual ternak untuk apa? Beli gandum, makan. Beli gandum untuk makan, beli gandum untuk makan. Akhirnya ternaknya juga habis. Terpaksa, seperti saya katakan, jual tanahnya, jual rumahnya untuk beli gandum, ya, supaya bisa makan. Beli gandum untuk makan. Habis semua, sampai jual dirinya, saudara. Dirinya dijual jadi budak, saudara. Untuk apa? Beli gandum untuk makan. Saudara, dan saudara tahu nggak apa yang dilakukan Yusuf? Ngalami luar biasa. Bagi orang Mesir semua habis-habisan, tapi justru dikelola oleh Yusuf yang bisa mengelola, dikelola dengan baik, itu justru jadi kelimpahan luar biasa sekali. Saya bacakan ya saudara ya, di Kejadian 47 ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan apa saudara? Mengumpulkan apa? Segala uang. Artinya saat itu semua uang yang ada di Mesir, semua uang dikumpulkan. Karena sampai mereka itu habis semua, tidak punya uang lagi. Dikumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir, semua saudara. Dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa itu ya ke dalam istana Fir'aun, saudara. Uangnya semua terkumpul di situ. Ayat 20. Lalu Yusuf membeli apa? Sekarang membeli apa? Segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun. Semua tanahnya dibeli, saudara. Semua tanahnya, saudara, dibeli ganti gandum. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah, saudara sekarang lihat ya, negeri itu menjadi milik Fir'aun. Sampai semua tanahnya jadi milik Fir'aun. Yang lain habis-habisan. Tapi Fir'aun dibantu Yusuf, dikelola yang baik, dikelola yang baik. Luar biasa. Dan Yusuf itu orang yang bisa dipercaya. Semua hasilnya tidak dikorupsi. Semua hasilnya diserahkan pada Fir'aun. Karena dia dipercayai jadi pengelola. Semua dikembalikan, diserahkan pada Fir'aun. Maka kalau saudara bisa pelajari, Yusuf aja mengalami kelimpahan yang luar biasa. Dia nggak bisa pernah kekurangan. Apa yang dibutuhkan semua dicukupi. Bahkan waktu ayahnya Yakub datang, Fir'aun yang berkata, beri tanah yang terbaik untuk ayahmu dan saudaramu. Diberi tanah yang terbaik diberikan. Kenapa? Mengelola dengan baik. Kalau tidak mengelola dengan baik, dibiarkan saja, makin habis. Apalagi bocor-bocor. Kadang-kadang bocor, saudara, boros. Wah, ini beli, itu beli, boros semua. Nggak ada hitungan. Ini nanti ada enggak untuk cadangan. Ini dilipat gandakan. Enggak mikir, pokok butuh beli terus. Bocor, habis. Waktu ada kekeringan, wah itu berat sekali, itu bahaya sekali. Waktu ada musibah, itu akan bahaya sekali. Harus belajar mengelola yang baik. Amin. Jangan sampai bocor. Saya waktu kerja punya pengalaman, saudara. Seorang saudara, ya kerja, saudara, ya saya kenal dia dengan dekat. Laris. Apa? Laris. Apa lagi? Laris. Tapi satu hari itu ada berita yang sangat mengejutkan.
dia gagal bayar. Dengar ya saudara, laris orang berkata hebat loh, maju sekali loh, laris. Tiba-tiba gagal bayar, nggak bisa bayar utang. Orang curiga banyak, dipikir toko kasur, bohong-bohongan disimpan, ngomong nggak bisa bayar itu. Tapi setelah ditindak, masalahnya dia kerja, maju, laris, nggak buat pembukuan yang baik. Sehingga orang-orang utang aja kadang-kadang nggak tahu kalau utang nggak ditagih. Sehingga ceknya saja kacau balau, punya cek berapa saja kecer-kecer. Akhirnya jatuh pailit. Karyawannya yang kaya. Kenapa? Nggak punya hitungan. Sajak setiap saudara buat catatan yang baik, dikelola. Yang penting uang itu saudara mulai pikirkan, gimana uangku bertambah. Jangan sampai uangku itu makin berkurang. Terima berkat besar seperti apapun, kalau nggak punya hitungan, kalau tidak berusaha mengelola, habis. Banyak peristiwa. Wah, petinju hebat, kekayaannya luar biasa. Artis yang kekayaannya luar biasa, tiba-tiba habis, utangnya banyak. Masalahnya apa? Tidak mengelola dengan baik. Ayo ibu-ibu, belum tangga akhir, belum tangga 1 uangnya sudah. Baru tangga 20 sudah jerit-jerit, ora cukup, kurang, utang. Ayo. Nah itu kemarin mumpung ada diskon. Itu kemarin mumpung ada keluar yang baru, bagus. Kalau cerita yang baru, selalu pabrik itu keluar yang baru. Gak pernah habis-habisnya. Katakan sebelah, ayo dikelola yang baik. Katakan kanan kiri saudara, ayo dikelola yang baik. Sehingga saudara bisa makin bertambah dan bertambah. Saya waktu jadi pengusaha juga berusaha seperti itu saudara. Saya waktu jadi pengusaha itu semua belajar sendiri saudara. Saya mulai belajar pertama beli bahan bakunya, karena tempat saya itu pencelupan, printing dan finishing. Bahan bakunya belajar beli yang baik yang mana, supaya bisa kita beli bahan bakunya yang baik, harganya berapa. Lalu juga belajar mewarna sendiri. Saya nggak punya uang banyak untuk undang insinyur ya tekstil, nggak punya. Belajar sendiri supaya bisa mewarna dengan baik. Sudah bisa warna saja harus belajar makin baik. Bahkan makin murah ya modalnya, makin bisa kompetitor saingannya. Terus belajar semuanya. Sampai yang paling tidak mudah bagi saya membuat mesin finishing. Buat sendiri, belajar saudara. Karena nggak punya modal, ingin tetap maju, belajar. Buat pembukuan sendiri saudara. Setiap bulan pasti tutup buku, pasti dicek untung atau rugi saudara. Kalau rugi harus dicari ruginya di titik mana, bagian mana, harus diatasi. Bulan depan nggak boleh rugi lagi. Kalau untung juga dicari untungnya dari bagian apa, itu ditingkatkan supaya untungnya lebih banyak lagi. Belajar mengelola. Kapasitasmu harus naik, kepandaianmu harus naik, ya keterampilanmu harus naik, manajemenmu harus naik, strategimu harus naik. Baru makin tambah, makin maju, makin maju, makin maju, makin maju, makin maju. Amin saudara. Lalu yang terakhir, ucapan syukur. Yang terakhir apa saudara? Ucapan syukur. Ucapan syukur itu membuat atmosfernya jadi baik. Dengar ya saudara. Ucapan syukur itu membuat atmosfer jadi baik. Segala sesuatu, atmosfer itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau saudara tanam sesuatu, pasti cari tempat yang atmosfernya cocok. Daerah itu cocok dengan ini. Ini tanaman ini cocok ya atmosfernya dengan yang ada di sini. Kalau nggak cocok, sulit akan tumbuhnya saudara. Harus yang cocok. Di mana-mana juga sama.
Orang tinggal di atmosfer yang tidak baik, negatif, imannya sulit untuk bertumbuh. Atmosfer itu menentukan. Atmosfer yang negatif, hidupmu banyak terima yang negatif. Atmosfer yang baik, atmosfer yang positif, saudara mudah terima sesuatu yang baik, sesuatu yang positif datang dalam kehidupanmu. Amin. Ucapan syukur itu atmosfer. Kalau saudara di rumah terus berketut syukur terus, atmosfer keluargamu tidak enak, sulit sekali. Di tempat kerja mengeluh terus, semua mengeluh, karyawan mengeluh, ini mengeluh terus, marah terus, mengeluh. Atmosfernya nggak enak. Saudara dengar, ucap syukur itu narik berkat. Ucapan syukur itu narik berkat. Ucapan syukurmu narik berkat. Tapi kalau saudara mengeluh terus, itu mengusir berkat. Betul, orang tidak suka. Betul? Kalau saya jadi pendeta, sambat terus. Saudara ini agak dengerin. Khotbah sambat terus. Ya tahu saudara, betul gak? Ucap syukur. Itu ciptakan suasana. Itu atmosfer yang indah. Semua itu mudah bertumbuh. Hati Tuhan juga suka dengan orang yang bergembira karena Tuhan, bersukacita karena Tuhan, mengucap syukur. Ya, senantiasa mengucap syukur. Itu gaya hidupnya juga Yesus. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Ya, di terjemahan yang lain juga mengucap syukur, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan pada orang banyak. Ucap syukur, ucap syukur. Saat itu keadaan enak apa enggak enak? Saudara dengar, saat itu keadaannya tidak baik. Mereka sedang butuh banyak roti karena orang banyak lapar, enggak punya makan. Betul saudara ya? Oh, sedang butuh banyak, punyanya cuma 5 roti 2 ikan, nggak mengeluh. Gimana? Ini orang banyak, butuhnya banyak, punya cuma 5 roti 2 ikan, tidak mengeluh. Yesus terima, diangkat, ucapkan syukur pada Bapa. Untung ada Bapa yang sediakan 5 roti 2 ikan yang bisa dilipat gandakan, yang bisa lakukan mujizat. Bersyukur karena punya Tuhan. Bersyukur ada 5 roti 2 ikan yang bisa dilipat gandakan, yang bisa dipakai Tuhan. Lakukan mujizat, selesaikan masalah. Ucapkan syukur dalam segala keadaan. Justru itu akan buat atmosfernya baik. Hatinya Tuhan senang. Bergembiralah karena Tuhan. Tuhan berikan apa yang jadi kebutuhan, keinginan dalam hatimu. Ucap syukur. Dan saya percaya itu sesuatu yang penting sekali. Ada dalam kehidupan kita. Jaga hati. Terus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kita enggak sombong. Tahu ini dari Tuhan, betul enggak? Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati. Ini ya, kalau enggak diberkati Tuhan, enggak mungkin. Maka mengucap syukur. Saudara tidak sombong. Bahkan kalau saudara terus latihan mengucap syukur, saudara tidak mudah mengeluh. Saudara, ya saya percaya itu akan jadi benih, ya atmosfer yang luar biasa. Saudara, siklus selalu terjadi. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya tetap turun menurun. Kasih setianya ya selama-lamanya. Dulu baik, sekarang baik, selama-lamanya baik. Waktu musim hujan baik, waktu musim kemarau tetap baik, waktu diberkati baik, waktu diproses tetap baik. Tuhan itu punya berkat sendiri dalam setiap season kehidupan kita. Musim apapun, di balik itu ada rencana anugerah. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihinya. Semuanya baik. Diproses untuk kebaikan supaya matang, supaya dewasa, betul saudara, supaya pengalaman, supaya lebih tangguh lagi dan lebih kuat lagi. Ucapan syukur. Hari ini saya ajak saudara koreksi. Setia enggak? Kalau enggak setia, pedot-pedot, ngaku dengan Tuhan, ampuni Tuhan. Maka berkatnya juga pedot-pedot. Maka nuainya juga
pedot-pedot. Betul saudara? Kedua, saudara diberkati, dikelola dengan baik apa enggak? Kalau saudara enggak dikelola dengan baik, bocor-bocor, ngaku dengan Tuhan. Aku salah, engkau sudah berkati. Tapi aku seperti satu talenta, tidak mengelola dengan baik, habis terus, kurang terus, habis terus, kurang terus. Berkat banyak pun manusia itu selalu habis kalau enggak dikelola dengan baik. Juga ngucap syukur enggak saat ini? Ngucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Keadaan hujan, keadaan kemarau, ngucap syukur. Sedang diberkati, sedang dipuji, sedang dicela, sedang diproses, tetap mengucap syukur. Itu menciptakan suasana yang baik. Saya beri contoh lagi, saudara. Saya ini sedang mengalami terus mulus, gak ada masalah apa, sedang mengalami banyak masalah. Halo? Banyak masalah. Saya lihat saya sungguh-sungguh tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang saudara lihat ya, kalau sampai masalah banyak ya, masalah macam-macam itu ya. Lalu saya sudah nggak bisa bersyukur lagi, loyo saudara sungguh-sungguh. Saudara enak apa enggak? Pekerjaan Tuhan jadi seperti apa? Betul nggak? Khotbah saya rusak semua, saya nggak bisa kembalikan dengan baik, nggak bisa memperjuangkan lagi, lebih fatal. Ya atau ya? Baiknya saya tetap mengucap syukur atau jadi ikut susah, prihatin. Kalau saudara sedang kali masalah, baiknya bersyukur atau loyo? Saudara makin mengeluh, makin itu enggak merubah jadi baik. Atmosfernya malah enggak baik. Di rumah keadaan atmosfer enggak baik. Semua kesehatanmu enggak baik, pikiranmu enggak baik, hatimu enggak baik. Tetap belajar mengucap syukur. Justru waktu kita mengucap syukur, pikiran kita jadi, hati kita bersukacita. Tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Atmosfernya baik, maka menarik semua kebaikan Tuhan datang, berkat Tuhan datang, kasih karunia Tuhan datang. Kalau saudara sedang susah, ada masalah ini macam-macam, saudara lihat saya ngomongnya, Pak Baca ya bersyukur, aku yang mau bersyukur lah gitu. Seperti tadi Nugroho tak perhatikan Pak Baca katanya, tak tiru kok katanya gitu, saudara. Saya juga ingin berhasil. Ya, tutup satu ya. Ada orang tanya, loh Pak, kalau bersukacita bersyukur, kok saya kurus? Nah, ada yang tanya gitu loh, saudara. Ada orang tanya, Pak Baca kok kurus itu? Wah, sampai prihatin mungkin, sampai sedih, sampai jadi, wah stres mungkin, sampai kurus. Enggak, saudara. Saya itu karena ada dua. Sebelumnya saya memang ingin perut saya itu makin lama makin besar. Dulu kecil. Ya kalau saudara perhatikan ya makin besar. Besar perutnya itu enggak sehat loh, saudara. Itu seringkali itu endapan saja, enggak sehat. Saya ambil pola diet, saudara. Ya, untuk apa? Yang satu supaya sehat. Semua kolesterolnya normal, ya. Asam urat, gula, ambil diet untuk kesehatan, diet kesehatan. Tapi juga otomatis perutnya jadi selempeng, saudara. Enggak gendut gitu, saudara. Itu turun sekitar 5 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo, saudara. Tapi lalu nyambung doa puasa, lah sudah diet ditambah doa puasa. Saya doa puasa turun lagi, saudara. Jadi turunnya 8 kilo. Bukan karena sedih, bukan karena putus asa, bukan stres, tapi selalu mengucap syukur. Ucap syukur, suasana baik, Tuhan berkati, Tuhan berkarya. Panggil berdiri. Semakin hari semakin bertambah besar. Ucapan dengan yakin, dengan iman. Sebagai penyataan iman saudara kepada Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan.
dengan iman saudara. Sebagai penyataan iman kita di hadapan Tuhan, ucap syukur karena besar anugerah Tuhan. Oh, percaya berkat Tuhan melimpah di dalam setiap season kehidupan saudara. Dalam setiap keadaan ada berkat tersendiri. Semua datang pada Tuhan, angkat tangan saudara pada Tuhan. Mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Saudara buka hati saudara terhadap firman Tuhan. Kalau saudara merasa ada teguran dari firman Tuhan, ada nasihat dari firman Tuhan, berkatakan terima kasih Tuhan, aku salah. Oh, saudara mulai buka hati saudara. Tuhan sedang berbicara. Hukum tabur tuai harus menjadi seluruh kehidupan kita. Selama kita hidup, tabur dan tuai tidak boleh. Oh, saudara berhenti, tetap menabur dan tetap menuai dengan setia. Saudara buka hati, apakah saudara setia selama ini tabur tuai, tabur tuai? Kalau tidak mengaku pada Tuhan, Tuhan aku yang salah, aku tidak lakukan firman-Mu, ampuni aku dan aku berjanji, aku akan lakukan firman ini selama bumi ada, selama aku masih hidup. Oh, tabur dan tuai akan terjadi, akan aku lakukan Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Bahkan saudara juga uji hati saudara, berkat Tuhan datang besar atau kecil, tergantung dikelola dengan baik atau tidak saudara. Kalau saudara merasa habis terus, kurang terus, habis terus, mungkin saudara belum mengelola dengan baik saudara. Buka hati, dan kalau saudara belum mengelola dengan baik juga sama, mengaku Tuhan, ampuni aku salah, tidak kelola dengan baik, aku hanya habiskan terus, merasa kurang terus, kurang jaga hati Tuhan. Aku mau mengelola dengan baik, ampuni dan tolong aku Tuhan, kelola sebaik mungkin sehingga berkat-Mu semakin berlipat ganda, seperti 5 talenta, seperti Yusuf Tuhan terus berlipat ganda. Bahkan yang terakhir, oh, apakah engkau bersyukur dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, saat hanya punya 2 talenta, hanya 5 roti 2 ikan, kebutuhanmu banyak sekali. Oh, belajar mengucap syukur atau belum? Saat ini berkata, aku mau mengucap syukur Tuhan, ampuni kalau aku sempat bersungut-sungut, ampuni kalau aku suka mengeluh Tuhan. Oh, aku bersyukur hari ini dengar firman-Mu ini. Aku bersyukur karena Engkau singkap sesuatu yang luar biasa. Aku bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Untung ada Tuhan dalam hidup kami, sehingga terus ada jalan keluar, sehingga terus ada pertolongan, sehingga terus masih ada mujizat, biar terus ada penyertaan Tuhan yang nyata. Berkata-kata pribadi pada Tuhan, saudara. Tuhan Bapa-Mu doakan setiap jemaat, oh setiap Tuhan yang ada di tempat ini, yang ikut di media, lewat media, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu jadi penyingkapan ilahi, pewahyuan, rema bagi setiap kami. Tuhan Kau yang genapi setiap jemaat, apalagi pelayan Tuhan, oh mengalami kebenaran firman-Mu ini, mengalami wonder dalam financial, keajaiban keuangan terjadi, kesehatan terjadi, rumah tangga terjadi, studi pekerjaan terjadi, mulai terjadi, juga khususnya keuangan, keajaiban keuangan terjadi. Aku terima saudara, aku terima Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Jadilah firman-Mu sepenuhnya dalam hidup kami, dalam gereja-Mu ini. Amin. Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.